melahirkan secara sesar itu juga perjuangan banget, karena kita juga itu bertaruh nyawa. Di ruang operasi itu kita nggak tahu kita keluarnya itu masih hidup atau enggak. Hari ini saya mau makan nasi pakai pare, dimasak pakai teri. Ini yang masak ibu yang bantuin saya ya. Ini saya pakai nasi sedikit aja ya. Udah makannya gini aja. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Mary. Hari ini saya mau makan, ini simple banget. Cuman nasi sama pare, ditumis sama ikan teri. Tuh. Ayo, mari makan teman-teman. Saya mau sedikit cerita tentang lahiran saya yang kedua ini ya. Jadi kemarin itu HPL saya sebenarnya 20 Agustus 2022. Cuman waktu di Juli tanggal 20-an itu perut aku tuh udah turun banget. Dan kemarin di USG juga kata dokternya udah turun panggul, udah masuk panggul. Terus setelah itu kata dokternya itu harus segera dioperasi, kalau enggak takutnya nanti keburu brojol duluan. Memang itu berasa banget ya, perut aku tuh udah turun banget, apalagi kalau saya jongkok itu rasanya ada sesuatu yang menekan ke bawah. Jadi kata dokternya itu saya kan bekas sesar, anak pertama itu saya sesar. Jadi si kepala bayinya itu menekan ke bagian bekas sesar saya, jadi rasanya itu sakit, nyeri, apalagi di bagian selangkangan, di bagian Miss V saya itu juga nyeri ya, sakit. Jadi katanya harus segera dioperasi. Oke, setelah itu langsung dikasih jadwal untuk operasi selang 2 hari setelah saya kontrol itu, dikasih jadwal untuk operasi sesar. Jadi setelah itu saya langsung ke rumah sakit, dicek pembukaan, dicek dalam, katanya cek dalam. Waktu sudah dicek itu saya tanya, ini udah ada pembukaan belum? Katanya sudah pembukaan 1. Tapi saya tetap memilih untuk sesar ya, soalnya saya kan udah bekas sesar, jadi sekalian aja sesar nggak. Terus setelah itu saya diinfus, disuruh puasa dari jam 1 malam, itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum juga, sampai akhirnya dikasih jadwal operasi jam 10 katanya. Setelah itu jam 10 kita tungguin, nggak ada informasi, nggak ada komunikasi ya kita sama susternya. Kita juga nggak dikasih tahu, kita juga nggak dikasih kabar. Jadi saya suruh suami saya nanya ke susternya, ini sebenarnya jam sesarnya itu jam berapa. Terus kata susternya, jadwal sesar kita jam 11 siang. Oke, kita tunggu. Nggak taunya ternyata hampir mendekati jam 11 itu tiba-tiba ada pasien gawat darurat. Dia itu udah pembukaan 3, mungkin ada pendarahan atau gimana, saya nggak tahu. Yang penting harus segera disesar hari itu juga. Jadi jadwal seharusnya saya yang duluan, terpaksa ini pasien gawat darurat yang diduluankan ya. Nggak apa-apa, saya tungguin lagi. Terakhir itu saya masuk ke ruang operasi sekitar jam 12 lebih. Saya lahirannya itu jam 1, dan ternyata ada kendala ya. Waktu saya disuntik anestesi, saya itu tiba-tiba susah nafas, nggak bisa nafas, itu sama sekali sesak banget, sampai mikir ini bakalan dipanggil Tuhan atau gimana. Saya udah
Pokoknya pikiran saya itu udah kacau balau. Dan saya langsung bilang ke dokter yang anestesi, bagian anestesi itu laki-laki. Saya bilang saya nggak bisa nafas saya itu sesek banget. Langsung dipasangin oksigen, terus tangan saya kan itu di infus, jadi di infusannya itu ada lubang untuk masukin obat. Itu terus-terusan disuntik obat, terus-terusan beberapa kali sampai sesak saya itu stabil. Dan itu berangsur kurang lebih beberapa menit, nggak nyampe 5 menit. Akhirnya nafas saya itu udah lega, udah enak. Dan kata yang dokter anestesi ini, tekanan darah saya tiba-tiba turun, makanya kenapa saya sesak. Jantung saya juga nggak stabil. Setelah itu, setelah dioperasi ternyata ada kendala lagi. Ada kendala di pembuluh darah saya itu pecah. Kalau nggak salah ya, pembuluh darah saya itu pecah sekitar 2 jari. Dari atas lampu itu kan, kita kan operasi di atas itu kan ada lampu. Jadi dari lampu itu ada pantulan ya, pantulan ke bagian perut saya yang dioperasi. Saya lihat dari atas itu mereka lagi bersihin darahnya. Tapi saya lihatnya sebentar aja ya, karena saya juga takut. Jadi saya lihat sebentar langsung tutup mata, nggak mau lihat lagi. Dan setelah itu saya merasa si anestesi ini udah mulai berkurang. Jadi udah mulai berasa yang mereka lakukan ke saya itu udah ada rasa lah sedikit. Cuman nggak sakit. Saya langsung infoin ke dokter anestesi. Saya bilang, ini sudah berasa. Ditanyain sakit nggak? Nggak sakit sih, cuman udah berasa. Setelah itu saya disuntik lagi dari yang infusan itu, disuntik lagi. Setelah itu saya sudah nggak sadarkan diri, langsung tertidur. Begitu efek obatnya itu habis, saya merasakan ngantuk, ada dengar suara tapi mata saya itu nggak buka. Nah, mereka kerja itu lumayan lama ya. Menurut saya itu lumayan lama. Seharusnya sih nggak begitu lama. Soalnya anestesi yang pertama itu yang dari pinggang itu udah mulai mau habis efeknya. Terus ditambah lagi suntik anestesi dari ini infusan. Dan itu saya sudah sempat sadar tapi masih belum selesai. Setelah itu udah selesai, saya dipindahin ke ruang observasi. Di ruang observasi itu saya merasakan mual banget, terus menggigil. Menggigil itu kurang lebih ada 2 jam. 2 jam mulut saya itu seperti kedinginan ya. Pokoknya menggigil parah, ditambah mual. Setelah itu saya dipindahin ke kamar kelas 1. Waktu pemindahan itu kan di jalan, didorong. Waktu didorong itu mual banget seperti kita mabuk mobil ya. Jadi sepanjang jalan itu mual, muntah juga. Muntahnya muntah air. Tapi yang saya syukurin itu bekas sesar saya ini itu nggak begitu sakit, nggak begitu nyeri. 2 hari itu saya sudah bisa jalan, sudah bisa gendong baby saya, sudah bisa ke toilet sendiri. Dulu waktu saya operasi yang pertama itu sama sekali tidak merasakan mual muntah ya, sama sekali enggak. Terus juga menggigilnya itu sebentar banget, kurang dari 1 jam lah. Kalau yang kedua ini menggigilnya itu parah banget ya. Melahirkan secara sesar itu juga perjuangan banget, karena kita juga itu bertaruh nyawa. Di ruang operasi itu kita nggak tahu kita keluarnya itu masih hidup atau enggak. Anak saya lagi tidur ya. Anak saya dua-duanya lagi tidur.
Saya baru selesai pumping. Yang ini payudara sebelah kiri dapatnya lebih banyak, sekitar 60 mili. Terus ini payudara sebelah kanan dapatnya sekitar 30 mili, nggak nyampe 40 mili. 30 mili lebih ya, nggak nyampe 40 mili. Ini mau saya pindahkan ke botol susu. Tuh. Ini yang 60 mili. Ini yang 30 mili. Dibagi ya. Kalau sekali minum itu nggak habis, sayang. Tuh, ini 30 mili. Yang ini 60 mili, ini 50, 60. Oke teman-teman, karena ini juga sudah malam, udah jam tengah 1. Saya mau tidur dulu. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.